Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Semangat ya. Semangat. Dan Pak Farid ingin sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Silakan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, Pak Farid absen dulu ya. Mungkin ada yang berhalangan ya. Yang pertama adalah Afiatus Sholihah. Anissa, As'ad, Farhatun, Fitri, Kashifa, Muhammad Indra Maulana, Siti Nur Khalila, Sukma, Zulaiha, Widyaningrum, Yugis, Shirley. Hadir semua ya? Ya. Berarti hari ini nihil ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa ya. Anak-anakku sekalian ya, untuk pembelajaran hari ini Pak Farid akan membentuk sebuah kelompok, akan dijadikan 3 kelompok. Nanti kalian kaji, kalian pahami film pendek yang Pak Farid tampilkan di televisi ini, dan kalian bisa merefleksikan video ini atau menganalisis apa makna dari film pendek ini ya. Dan sebelum Pak Farid memulai pembelajaran, agar kita semangat ya, agar kita mendapatkan jalan yang sukses dalam pembelajaran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Pak Farid berikan 3 kunci untuk kesuksesan, untuk kunci masuk surga ya. Dan di situ ada 3 kunci. Yang pertama adalah, kita cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga cinta kepada kedua orang tua. Nah, ini bisa dijadikan ice breaking sekarang ya. Dengan melakukan tepuk tangan ya. Kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1, aku cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, kunci masuk surga. 1 kali lagi. 1, aku cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, kunci masuk surga. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bersama-sama masuk surga ya. Anak-anakku sekalian, Pak Farid gimana? Bisa kan?
Untuk menganalisis bisa? Farah bisa? Bisa. Ini bisa Yugis? Sudah sampai di mana? Kelompok ini sebelah gimana? Bisa? Bisa. Jadi yang kalian simak ini memberikan pembelajaran apa bagi kalian, ya, termasuk sikap, perilaku seperti apa, juga sifatnya seperti apa, ya. Ini berkenaan dengan kehidupan sosial juga, ya. Sendiri, Pak. Sendiri. Dia sendiri. Maju ke depan. Sudah? Gimana sudah? Yugis? Sudah? Kelompoknya Yugis sudah? Kelompoknya Farah sudah? Kelompoknya Sukma sudah? Sudah? Kalau sudah, saya panggil perwakilan dari per kelompok, ya. Ya. Saya mulai dari kelompok 3. Ya. Anissa, silakan perwakilan ke depan. Sini, Pak. Ya. Jadi di dalam video ini kita kelompok 3 akan mempresentasikan bahwa kita itu tidak boleh meremehkan orang lain karena belum tentu orang lain memiliki apa yang kita miliki dan kita harus selalu mensyukuri apa yang kita miliki serta hidup sederhana dan hidup bahagia. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 dipersilakan. Atau saya panggil Yugis. Silakan Yugis, maju ke depan Yugis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang film pendek yang kita tonton tadi. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pada yang terkandung dalam film pendek tersebut dilarang membeda-bedakan teman, harus hidup mandiri dan sederhana. Tidak boleh bergantung pada orang lain meskipun kita punya orang tua yang mampu, kita harus mandiri dan tidak boleh bergantung pada orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Untuk kelompok yang pertama, ya, perwakilan dari kelompok pertama, silakan presentasi ke depan 1 orang, yaitu Farhatun.
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil musyawarah kita tentang film yang tadi kita lihat. Yang pertama, kita bisa melihat apa perbedaan antara orang yang hidupnya sederhana dan orang yang hidupnya berkecukupan. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmah dari film pendek tersebut. Kita bisa melihatnya bahwa di film tadi orang yang hidupnya sederhana lebih banyak bersyukurnya kan ketimbang orang yang hidupnya tercukupi. Dan juga dia bisa mandiri karena dia udah ditinggal wafat oleh orang tuanya. Sedangkan yang hidupnya berkecukupan dia selalu bergantung kepada orang tua. Jadi hikmah yang kita ambil dari film pendek tersebut yaitu bisa hidup sederhana, lebih hemat uang dan pintar untuk mencari uang, dan juga lebih sering bersyukur atau banyak bersyukur, dan juga lebih sadar akan nikmat Allah. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi yang kalian simak tadi adalah pembelajaran untuk pola hidup sederhana. Ya, di situ bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah apa? Mandiri, bersyukur. Nah, ya, jadi kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Yang kedua, apa? Mandiri. Ya. Dan di video itu menunjukkan seseorang itu adalah hidupnya selalu mandiri karena ketika mau berangkat sekolah di situ kan pamit sama foto saja. Berarti yang kalian tonton itu tidak punya orang tua, anak yatim, ya. Walaupun kita punya orang tua, tetap kita mandiri, ya. Nah, yang ketiga adalah tidak sombong. Kenapa? Karena roda kehidupan itu akan berputar. Ketika kita sekarang posisinya ada di atas, maka roda kehidupan akan berputar. Suatu saat kita akan di bawah, ya. Ketika kita diberikan nikmat yang lebih, kita harus berbagi kepada sesama, ya. Dan hidupnya tidak berlebihan. Kalau pola hidup sederhana ini tidak berlebih-lebihan untuk membelanjakan harta, ya. Dari segi beramal pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh misalnya kalian setiap hari sholat dari pagi sampai malam sehingga tidak menerima tamu, itu tidak boleh, harus seimbang, ya, antara ibadah dengan kehidupan sosial itu harus seimbang, ya. Kalian kaya misalnya tapi tidak peduli pada tetangga di samping kalian, bahwa di samping kalian ada anak yatim, ada orang miskin, ya, kaum duafa itu, ya, itu tidak boleh. Jadi harus seimbang. Kalau sholat misalnya, itu sholat hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi harus diimbangi dengan kepentingan sosial, ya. Nah, yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut adalah mengutamakan, ya, mengutamakan apa? Di situ ketika video menunjukkan bungkus nasi, apa? Mengutamakan kebutuhan, sehari-hari, bukan mengutamakan keinginan, ya, keinginan. Nah, terus selanjutnya apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil apa?
Berbagi dengan berbagi. Dan juga yang keenam, baik sangka, ya. Baik sangka serta nah, Islam mengajarkan hidup kita harus ada di tengah-tengah, atau dengan kata modernnya adalah moderat, ya. Moderat ini tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kikir, tolerere, ya. Tidak boleh kikir, ya. Dan agama Islam juga mengajarkan beragama kita harus moderat, ya. Jangankan dari segi pola hidup sederhana, akan tetapi dalam hidup keberagaman agama di Indonesia ini harus kita memiliki sikap moderasi beragama, ya. Tegakkan agamamu yang lurus, ya. Jangan mengusik agama orang lain, jalankan agamanya masing-masing seperti yang diterangkan dalam surat Al-Kafirun, ya. Di situ, ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, ya. Jangan dicampur aduk, ya. Sekarang kan banyak di media sosial, ya, mengadu domba tentang agama, ya, mencaci maki tentang agama, itu tidak boleh, ya. Begitu juga dengan pola hidup sederhana, ya. Kita harus hidup dengan seimbang, tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh punya sikap sombong. Kalaupun itu pakaian pantas, yang paling pantas pakai pakaian sombong itu Allah. Tapi Allah tidak sombong, walaupun Allah maha kuasa. Ya, Allah kan maha kuasa. Kita kan hanya sebatas hamba, ya kan? Nah, ketika kalian diberikan harta melimpah, kalian sombong, tapi Allah murka, maka kalian dengan sekejap hartanya akan hilang. Contohnya apa? Contohnya dalam kisah Qorun, ya. Qorun itu mengagungkan hartanya, ya, mengagungkan hartanya. Seakan-akan Qorun ini lupa siapa yang memberi kekayaan, siapa yang memberikan harta yang melimpah, ya. Nah, seakan-akan Qorun lupa kepada Allah, selalu mengagungkan hartanya, dan Allah di situ murka. Karena apa? Dengan kekayaan itu Qorun tidak mau hidup sosial kepada sesama. Maka Qorun di situ dijelaskan dalam Al-Quran, Qorun itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut bumi sama hartanya, ya. Tidak ada harta yang tersisa untuk Qorun. Direng-orengnya masuk ke dalam, ya, sama orang-orangnya itu, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di surat Al-Furqan ayat 67, ya. Ayat 67 dijelaskan, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ya. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan, ya. Walaupun kita tujuannya baik, ya, kita berinfak, beramal, akan tetapi kita harus apa? Harus ikhlas. Cuma kita harus seimbang, ya. Jangan selalu memikirkan pahala, ingin pahala besar tapi lupa apa yang harus kita belanjakan untuk diri kita sendiri, ya. Jangan hanya mengejar pahala. Kita punya kebutuhan sendiri. Jadi imbangkan itu antara kebutuhan sendiri dengan amal kalian, ya. Ini, dan tidak boleh kikir, ya. Cerai misalnya. Bodoh, ada pengemis misalnya, tidak pernah ngasih, ya.
Dan juga pengemis dimarahi misalnya. Nah, ya, itu tidak boleh. Kalau menolak, ya, kalau menolak kalian kebetulan tidak ikhlas atau tidak memiliki uang, tolaklah dengan lemah lembut. Ya, itu akhlak Rasulullah. Ya, harus dengan lemah lembut. Dan juga di sini dijelaskan dalam surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30, ya. Ada yang hafal? Saat. Silakan dibaca saat. Ya, tepuk tangan. Ya. Ini dalam surat ini mengajarkan bahwa di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain, ya. Makanya di situ ketika kalian mendapatkan rezeki, kalian harus dianjurkan untuk berbagi, karena di situ ada hak orang lain, ya kan? Contoh dalam satu keluarga misalnya, ya, dalam satu keluarga, selain seorang laki-laki pencari nafkah, di situ ada hak istri. Ketika mendapatkan nafkah, kita berbagi dengan keluarga, karena di situ ada rezeki keluarga sebagian, ya. Nah, di situ, ya. Dan misalnya Pak Farid digaji oleh pemerintah, di situ dipotong infak, ya, dipotong infak, dipotong zakat untuk membersihkan harta, untuk membersihkan gaji Pak Farid, di situ dipotong harta, zakat, infak dan sebagainya, ya. Nah, di situ, ya. Jangan lupa ketika kalian memiliki rezeki, di situ ada hak orang lain, ya. Dan juga di sini menganjurkan tidak boleh menghambur-hamburkan harta secara boros, ya. Dan perbuatan boros itu adalah teman setan, saudaranya setan. Contoh, misalnya ada, ya, seseorang, ya, ketika memiliki uang hanya menghambur-hamburkan uang, contohnya beli minuman keras misalnya, itu kan tidak ada gunanya, ikan jahe di setan malah itu, ya. Itu tidak boleh, ya, pemborosan. Jadi ketika kita memiliki harta, kita untuk kepentingan pribadi dan sosial lainnya, ya. Jangan sampai lupa untuk kepentingan pribadi, ya. Terus yang ketiga di sini, ya, ketika menolak, ya, tadi Pak Farid katakan ketika menolak kita harus berkata dengan lemah lembut, mohon maaf Pak, ya, Sampurana Pak, ya. Nah, di situ, ya, harus lemah lembut. Ini bagian dari akhlak Rasulullah, ya. Terus Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dihendaki, ya. Jadi semuanya kehendak Allah. Kalian tidak boleh sombong, ya, tidak boleh dengki, iri, itu adalah penyakit hati, ya. Banyak orang kaya, apalagi zaman sekarang, ya,
banyak yang tidak peduli terhadap kaum duafa, orang miskin, ya, anak yatim. Seperti tadi yang video kalian lihat itu kan posisinya anak yatim, ya kan? Tidak boleh sombong terhadap anak yatim karena anak yatim ini adalah kekasih Rasulullah, anak yatim, ya. Rasulullah sendiri anak yatim, iya kan? Rasulullah sendiri anak yatim. Dan Rasulullah ketika berdoa tak minta soki, tak minta untuk kaya. Kalau orang sekarang kan minta kaya, minta gunung, minta segala macam, ya. Nah, padahal Rasulullah posisinya itu tidak miskin. Kenapa tidak miskin? Pak Farid katakan tidak miskin karena sebagian mengatakan Rasulullah ini hidupnya miskin, ya. Iya kan? Ada yang sebagian mengatakan hidupnya Rasulullah itu miskin. Nah, ada yang sebagian mengatakan Rasulullah tidak miskin. Tidak miskin Rasulullah sebetulnya. Kalau Rasulullah mau, ya, jangankan gunung, dunia ada di telapak kakinya. Iya kan? Tunyar, ya. Bisa pentah ben Rasulullah, tapi Rasulullah tidak rakus, ya. Dan dia memang kekasih Allah satu-satunya, minta apapun pasti dikasih, dikabulkan oleh Allah, ya. Kalau Pak Farid dan kalian kan lama yang mau dikabulkan, tapi kalau Rasulullah dengan sekejap akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Rasulullah ketika minta miskin itu bukan berarti Rasulullah tidak mau kepada kekayaan. Artinya apa? Rasulullah itu cinta kepada orang-orang miskin. Ya Allah, hidupkanlah saya dengan hidup miskin, iya kan? Nah, di situ matikanlah saya dengan orang miskin. Kumpulkanlah saya di hari kiamat dengan orang miskin. Rasulullah cinta kepada orang miskin. Ya. Jadi kalian harus mengikuti akhlak Rasulullah. Apa cinta ke orang miskin, ya. Bisa diterima, ya, paham, ya? Nah, dan Pak Farid tanya, ya, Faratun, apa yang kalian bisa lakukan atau berikan contoh, ya, dalam lingkup keluarga pola hidup sederhana? Tidak boros menggunakan air dan listrik, Ya. mendahulukan kebutuhan daripada kepentingan. Ya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, ya. Paham, ya? Paham. Ada pertanyaan? Ada. Nah, kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya. Dan Pak Farid, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Farid sampaikan, termasuk Pak Farid sendiri, mudah-mudahan mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Ya. Nah, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita bertepuk tangan dulu untuk ice breaking. Mulai, satu-satu, aku cinta Allah. Dua-dua, cinta Rasulullah. Tiga-tiga, cinta orang tua. Satu, dua, tiga, masuk surga. Satu kali lagi, satu-satu, aku cinta Allah. Dua-dua, cinta Rasulullah. Tiga-tiga, cinta orang tua. Satu, dua, tiga, kunci masuk surga. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.